Selamat pagi Pak Daiman. Pagi. Oke. Gimana keadaan, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Nah, hari ini kan Bapak saya panggil ke sini, ke kantor, itu untuk melakukan coaching klinik. Nah, coaching klinik ini jangan dianggap sebagai Bapak itu punya masalah dan punya salah sama saya. Itu tidak ada. Hanya saja saya memberikan Bapak itu edukasi, ya kan, dan tambah-tambahan, dan kita sharing nih apa yang belum paham. Itu paham ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih tentang standar pengemudi di Bilog. Standar pengemudi di Bilog itu kan bisa disingkat super. Super. Ya. Nah, super sendiri kan singkatan tuh. Ya. Sekarang bisa Bapak jelaskan mulai dari huruf S, U, P, E sampai R. Super, standar pengemudi ya Pak. Ya. S itu sigap. Oke. U itu unik. Terus P itu produktif. E, Etika. R. Rapi. Oke. Nah, untuk sikap sendiri nih Pak, saya mau tanya, sikap sendiri itu artinya apa sih Pak? Cekatan Pak. Introspeksi pada target yang ditentukan. Oke, ditentukan. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau begitu karena cekatan, produktif, terus istilahnya selalu berorientasi sama target yang ditentukan oleh pihak customer. Nah, target dari pihak customer itu apa sih? Targetnya? Kalau di sini. Targetnya itu berarti pengiriman Pak. Nah, pengiriman. Jadi, semisal nih, kalau di sini kan lebih mengutamakan ke pengirimannya ya Pak ya. Ya. Nah, sigap dalam melakukan pengiriman. Jadi berorientasi pada pengiriman. Sekarang gini Pak, untuk melakukan target pengiriman, otomatis contoh nih Pak Daiman dari pagi datang ke sini, setelah itu Bapak melakukan pengiriman, dan malamnya Bapak melakukan loading. Nah, di saat loading, Bapak kan otomatis sudah mengetahui nih besok harus berangkat jam berapa, biar istilahnya pengiriman kita terbongkar. Ya. Tidak ada yang namanya kirim ulang, ya kan? Karena tidak terbongkar di lokasi. Nah, itu termasuk target pengiriman. Paham ya? Paham Pak. Oke. Untuk unik sendiri Pak, bisa dijelaskan unik itu apa sih menurut Bapak? Pengemudinya secara defensif Pak, berinteraksi kepada keselamatan Pak. Oke, berorientasi kepada keselamatan. Sekarang saya tanya nih, untuk di jalan itu biasanya Bapak yang sering mengalah atau orang lain yang harus mengalah? Mengalah Pak demi keselamatan. Jadi seenggaknya kita selalu waspada nih Pak di jalan. Contoh, terkadang kita nih jalan Cipendawa depan ini kan rame ya Pak ya, padat ya. Nah, saya minta tolong aja sih Pak. Jadi suatu saat Bapak keluar dari DC, habis itu udah di jalan raya, lebih ke jaga jarak aman, dahulukan pengemudi atau pengendara lain. Ya, seenggaknya saling menghormati sesama pengguna jalan. Oke. Nah, sekarang produktivitas nih, saya mau tanya sama Bapak, produktivitas itu apa sih? Produktivitas itu kerja tinggi Pak, serta berorientasi pada kualitas hasilnya Pak. Ini saya kasih edukasi dikit tentang produktivitas. Jadi produktivitas itu gini Pak, etos kerja tinggi serta berorientasi pada kualitas dan hasil. Jadi Bapak selaku karyawan di Sosilo, ya kan? Nah, etos kerja tinggi, Bapak kan berangkat jam 8 pagi, betul? Ya. Pulang terkadang malam, betul nggak? Betul Jam Pak. 11 atau biasa ya paling sore-sore kan paling pulang cepat jam 4 atau jam 3, betul? Iya Pak. Nah, terkadang besok paginya Bapak itu berangkat jam 2 atau jam 1 pagi atau subuh lah ya. Subuh. Terus pulang bisa sampai sini itu jam berapa tuh kira-kira? Jam
biasanya jam 11 Pak. Nah, jam 11, jam 12. Terkadang kan driver-driver ini malah kurang istirahat nih. Betul nggak sih? Jadi Betul, Pak. bisa dibilang ini Bapak memiliki etos kerja yang tinggi, ya kan? Jadi untuk melayani sebuah perusahaan tuh Bapak benar-benar support. Nah, untuk berorientasi pada kualitas dan hasil. Jadi karena Bapak berangkat pagi dengan memikirkan biar sampai tempat bongkaran itu istilahnya bisa dibongkar semua, itu kan menghasilkan kinerja yang baik. Gitu, Pak. Tidak ada KU lah istilahnya, Iya. gitu kan. Karena Bapak itu mikirnya saya berangkat pagi sampai ke DC atau gudang bongkaran, sampai sana biar apa? Biar Bapak dapat antrian dulu, jadi bisa dibongkar lebih cepat. Biar Iya, bisa bongkar pagi. Betul. Jadi kan istilahnya kalau terlambat sampai sana takutnya ikut antrian dan tidak bisa dibongkar. Jadi kaku kan. Nah, untuk etika sendiri nih Pak, Bapak tahu tentang etika? Tahu Pak. Apa aja tuh? Ramah Pak. Terus? Sopan. Terus? Senyum sama sapanya Pak. Oke. Menunjukkan tinggi integritas serta kepuasan pelanggan Pak. Nah, sekarang saya tanya nih, untuk etika sendiri, Bapak itu penilaiannya gimana untuk diri Bapak? Apakah baik? Apakah kurang? Baik Pak. Baik. Senyum, ya kan? Salam, sapa, sopan santun, terus integritas. Nah, Bapak tahu nggak tentang integritas dulu nih? Integritas. Integritas apa ya Pak? Jadi gini, integritas itu menyangkut kinerja Bapak pada perusahaan. Contoh, Bapak minta uang solar nih, uang jalan. Minta uang jalan atau uang solar yang seharusnya ngisi 100 katakan ya, Iya. ternyata yang Bapak isi 50. Itu sudah masuk ke fakta integritas. Terus contoh TKBM ternyata yang seharusnya 100 ternyata jadi Bapak minta ke kita 150, 50-nya untuk buat Bapak. Itu termasuk integritas. Nah, untuk kepuasan pelanggan sendiri ini agak bersangkutan nih Pak, integritas dengan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan, kalau misalkan Bapak melakukan kesalahan-kesalahan yang tadi, otomatis pelanggan kita kecewa dong. Iya. Ya kan, nggak suka pakai kita lagi atau gimana, itu pasti. Itu agak ada kesinambungan. Habis itu senyum, salam, sapa dan ramah, itu pun saling menyambung Pak. Ya, jadi seenggaknya itu Bapak kalau misalnya sampai sini senyum, ya kan, sama pelanggan-pelanggan, sama customer kita, saling salam, saling sapa, ya kan, terus sopan. Dan setelah itu integritas. Sebenarnya yang paling utama adalah integritasnya sih Pak. Ya. Nah, terus yang rapi nih, saya tanya, rapi itu apa sih? Rapi itu grooming Pak. Nah, terus Rambut. nah, Ada Pak, itu aja.